Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Supriyadi, NIM 17040391. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknik dan aspek organisasi pada studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, mengenai data diri saya tinggal di Jalan Banda Aceh nomor 13/17 Medan. Tempat tanggal lahir Kabanjahe 24 November 1998. Adapun referensi yang saya gunakan ada 3 buku. Yang pertama itu studi kelayakan bisnis, kemudian ada studi kelayakan proyek, teori dan praktek, kemudian ada studi kelayakan bisnis, dan satu dari internet, yaitu dari baisardo.com. Selanjutnya adalah mengenai definisi dari aspek teknik. Aspek teknis adalah untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout, serta kesiapan mesin dan teknologi. Menurut Kashmir dan Jafar, terdapat beberapa hal yang ingin dicapai dalam penilaian aspek teknis, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Kedua itu, perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga itu, perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Keempat itu, perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, mampu menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Aspek teknik itu timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dari sisi pemasarannya. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknik perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik maka bisa berakibat fatal bagi perusahaan di kemudian hari. Adapun hal-hal yang perlu dianalisis pada aspek teknik adalah yang pertama itu penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Yang kedua itu proses pemilihan teknologi untuk produksi. Yang ketiga penentuan kapasitas produksi. Yang keempat lokasi usaha dan layout. Yang kelima rencana operasional jumlah produksi. Yang keenam rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang ketujuh pengawasan kualitas produk, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Mengenai penentuan strategi produksi dan perencanaan produk itu dia terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu agar produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Sebelum memasarkan produk atau jasa ke pasar, biasanya perusahaan lebih dahulu melakukan kegiatan penelitian seperti penelitian pasar dan pemasaran. Kemudian setelah beberapa alternatif ide produk tersaring, selanjutnya akan dikaji produk atau beberapa produk apa yang menjadi prioritas untuk dilakukan produksi. Setelah itu pembuatan desain produk awal untuk berikutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan prototipe. Kemudian berdasarkan desain yang telah ditetapkan tersebut, perencanaan proses produksi dilakukan dengan menetapkan rincian spesifikasi proses serta urutan secara cermat. Jika prototipe telah dinyatakan baik, tahap berikutnya adalah dengan mengimplementasikannya dengan memproduksinya. Selanjutnya mengenai proses pemilihan teknologi untuk produksi. Pemilihan teknologi pada proses produksi itu berarti memilih proses yang menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi yang segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Menurut Soeharto, pada dasarnya dikenal dua jenis teknologi proses produksi, yaitu yang pertama proses kontinu, yaitu proses untuk menghasilkan volume output yang besar karena sifat operasinya yang berulang-ulang sehingga optimasi dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya. Contohnya itu adalah perusahaan manufaktur pesawat, televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah teknologi proses intermittent atau batch. Proses ini digunakan apabila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda.
Misalnya satu serangkaian peralatan tertentu yang disusun untuk memproses satu agregat atau batch produk tertentu. Menurut Sutojo Siswanto, ada berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi. Yaitu yang pertama, jenis teknologi yang diajukan itu harus mampu menghasilkan mutu produksi yang dihendaki pasar. Kemudian, teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produk ekonomis. Penentuan kapasitas produksi. Kapasitas itu dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas produksi ekonomis itu dapat diartikan sebagai volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu. Dan besarnya kapasitas produksi ekonomis itu ditentukan berdasarkan perpaduan hasil penelitian berbagai macam komponen evaluasi. Berikutnya mengenai lokasi usaha dan layout. Menurut Sutojo Siswanto, ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi. Yaitu yang pertama, strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. Yang kedua itu bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Yang ketiga itu faktor lingkungan setempat. Yang keempat itu faktor pengadaan tenaga kerja ahli dan terlatih. Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk menilai layout pabrik menurut Suat Husnan dan Suarsono adalah yang pertama itu adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Kemudian adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. Yang ketiga itu penggunaan ruangan yang optimal. Yang keempat terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian atau ekspansi. Yang kelima minimal meminimalisir biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Sedangkan dalam industri jasa itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata terletak fasilitas. Yang pertama itu pertimbangan spasial, yang kedua itu perencanaan ruangan, dan yang ketiga itu perlengkapan atau perabotan. Kemudian ada tata cahaya, ada warna, dan pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Kemudian rencana operasional jumlah produksi. Menurut Hussein Umar, terhadap faktor yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi seperti permintaan, kapasitas, suplai bahan, dan modal kerja. Selanjutnya mengenai rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Menurut Hussein Umar, ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam melakukan pengendalian persediaan bahan baku. Yang pertama itu seperti penentuan jumlah order yang bisa dilakukan dengan berbagai macam metode lot sizing seperti OQ, OPQ, ataupun teknik lot sizing lainnya. Kemudian ada safety stock, dan yang ketiga itu adalah inventory sistemnya. Pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Itu kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengendalian. Pada perencanaan kualitas, itu aktivitas ini terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan siapa konsumennya. Yang kedua itu menentukan apa kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Yang ketiga itu mengembangkan jasa dan kualitas yang sesuai. Yang keempat itu mengembangkan proses jasa sebagai pedoman bagian operasi. Kemudian mengenai pengendalian kualitas di mana ada aktivitas dan langkah yang perlu dilakukan seperti evaluasi, kemudian membandingkan performa aktual dengan sasaran, dan yang ketiga mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau melakukan perbaikan. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian aspek organisasi. Aspek organisasi itu merupakan aspek yang cukup penting dianalisis dalam sebuah usaha. Karena walaupun suatu usaha itu udah layak dilaksanakan, tapi tanpa didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Biasanya aspek organisasi ini menyangkut masalah SDM dan menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Untuk keperluan studi kelayakan bisnis, yang perlu dianalisis itu adalah bagaimana fungsi manajemen seperti
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat diterapkan secara benar. Selanjutnya kita membahas mengenai fungsi manajemen yang telah dikatakan sebelumnya. Yang pertama itu mengenai perencanaan atau planning. Perencanaan itu adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengorganisasian, yang merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Kemudian ada pelaksanaan atau activating, dan ada pengawasan atau controlling, yang merupakan proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Mengenai proses dari fungsi manajemen ini bisa dilihat pada gambar. Adapun hal yang perlu diperhatikan pada aspek organisasi itu yang paling utama itu adalah struktur organisasinya. Di mana struktur organisasi ini berdasarkan prosedur itu dia merinci semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek, kemudian membagi semua beban pekerjaan ke dalam berbagai aktivitas. Dan yang ketiga itu menyusun mekanisme dan koordinasi pekerjaan para anggota organisasi ke dalam satuan yang harmonis dan terpadu. Adapun pada aspek organisasi itu yang berkaitan dengan struktur organisasi itu ada 5 hal yang berkaitan. Yang pertama itu pembagian pekerjaan, yang kedua itu manajer dan bawahan, yang ketiga itu tipe pekerjaan yang dilakukan, yang keempat pengelompokan bagian-bagian pekerjaan, yang kelima itu tingkat manajemen. Kemudian apabila proyek sudah beroperasi, hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu mengidentifikasi pekerjaan, yaitu pekerjaan apa yang harus dijalankan, yang biasanya itu tertuang dalam deskripsi jabatan. Kemudian yang diperhatikan itu juga tentang kebutuhan tenaga kerjanya, apakah sudah sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan sebelumnya atau belum. Dan yang ketiga itu adalah imbalan terhadap tenaga kerja mengenai gaji, upah, tunjangan, bonus ataupun insentif untuk mereka. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melva Hasibuan, NIM 1704038081. Boleh nggak kita balik ke aspek teknis di bagian lokasi usaha? Nah ya, lokasi usaha dan layout. Di sini, di lokasi usaha dan layout ini, ada dibilang tentang pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Itu maksudnya gimana ya? Boleh tolong dijelasin lebih detail? Oke, saya langsung jawab aja ya. Jadi maksud dari bobot ini dia saya menurut saya ya itu dia kan pusat daerah pemasaran dan sumber bahan baku kan itu kan memiliki pengaruh yang berbeda antara tiap jenis industrinya. Ada industri yang memerlukan lokasinya itu di dekat daerah pemasaran produknya. Ada industri yang dia perlu berdekatan dengan sumber bahan bakunya. Jadi cara yang paling sederhana itu dalam menentukan bobotnya itu adalah dengan membandingkan kemudahan dan biaya pengangkutan dari bahan baku menuju pabrik dan juga biaya pengangkutan daripada barang jadi dari pabrik menuju pemasaran. Jadi dalam menentukan bobot ini yang perlu diperhatikan itu terutama pada biaya transportasinya. Karena dari biaya transportasi inilah biasanya yang menyumbang bagian besar dari biaya yang terjadi pada proses produksi. Apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih atas Oke, jawabannya. baik. Apakah ada pertanyaan lainnya? Oke, baik. Dari saya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Fernando, NIM 1704034046. Jadi tadi saya lihat dan terbaca lah, ada yang namanya proses intermittent. Nah, jadi yang ingin saya tanya itu, apakah contoh dari teknologi proses intermittent itu?
Oke, apa contoh dari proses intermittent ya? Jadi sebelumnya saya jelaskan kembali mengenai proses intermittent. Proses intermittent itu adalah proses produksi yang mana dia proses produksinya itu terputus-putus atau bisa dijalankan dari mesin yang berbeda, tidak dengan satu kesatuan mesin begitu. Jadi contoh produk yang menggunakan proses produksi ini biasanya itu seperti eh, kursi, pembuatan tempat tidur atau meja atau lemari, yang mana dia proses pembuatannya itu bisa dilakukan secara terpisah atau bongkar pasang gitu. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Terima kasih atas jawaban. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.